Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar pagi ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsen satu persatu terlebih dahulu. Apabila hadir, katakan hadir. Apabila ada yang tidak hadir, mohon disampaikan alasannya kenapa tidak hadir pada pagi hari ini. Ripka Abigail, Aldinda Masayu Putri, Mira Agustina. Hadir. Baik anak-anak, sebelum memulai materi pada hari ini, Ibu akan mengecek satu persatu kefokusan kalian. Nah, di sini akan ada sedikit permainan. Jika Ibu meminta kalian untuk memegang daerah yang Ibu sebutkan, maka silahkan dipegang dan jangan menirukan jika itu salah. Semuanya siap? Baik, mari kita mulai. Yang pertama, pegang hidung. Oke, semua masih aman? Pegang telinga. Nah, ayo yang belum bangun segera bangun dan siapkan diri kalian untuk belajar pada hari ini. Yang terakhir, pegang mata. Baik, semuanya sudah fokus ya. Baik, sebelum memulai, Ibu ingin bertanya sesuatu. Apakah kalian mempunyai penulis favorit? Oh, Mira ada, Bu. Penulis favorit saya yaitu Terelie. Ya, bagus. Salah satunya Terelie. Nah, kira-kira apa yang biasanya penulis tersebut tulis? Karya sastra yang sering ditulis yaitu novel, Bu. Oh, baik, novel. Nah, tapi di sini Ibu ingin bertanya lagi. Apakah kalian pernah menulis suatu teks dengan bahasa yang indah? Saya, Bu, saya pernah. Oh, Mbak Mira pernah. Baik, biasanya teks apa yang disajikan dalam bentuk bahasa yang indah dan juga dalam bentuk bait? Kalau tidak salah, itu termasuk teks puisi, Bu. Puisi, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Nah, mengenai teks puisi, kemarin Ibu sudah menyampaikan beberapa materi mengenai struktur teks puisi dan juga unsur-unsur pembangun teks puisi. Di sini ada yang masih ingat apa saja struktur teks puisi dan unsur-unsur teks puisi? Saya masih ingat struktur puisi yaitu tema, nada dan suara, rasa, dan amanat, Bu. Ya, betul sekali. Ternyata Mbak Mira masih mengingat materi kita di pertemuan sebelumnya mengenai struktur puisi dan juga unsur-unsur pembangun puisi. Yang mana struktur teks puisi diantaranya ada tema, kemudian nada dan suasana, rasa, dan juga amanat. Nah, pasti dari kalian semua juga sudah paham karena kemarin juga materi ini sudah disampaikan. Kemudian untuk unsur pembangun teks puisi sendiri ada dua, yakni unsur batin dan juga unsur fisik. Nah, unsur batin diantaranya seperti ada tema, amanat, sikap penyair. Kemudian unsur fisiknya ada seperti tipografi, gaya bahasa, kemudian juga diksi dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan hari ini kita bersama-sama akan belajar untuk menyusun atau menulis teks puisi. Sebelum itu, Ibu ingin kalian meng-scan barcode yang sudah Ibu sajikan. Di situ ada beberapa contoh dari teks puisi dan juga beberapa tema di dalamnya. Bisa di-scan terlebih dahulu ya. Saya ada iklannya ya? Apa kuy. Baik, jadi dari contoh teks puisi yang sudah kalian baca tadi, untuk bisa membuat atau menyusun teks tersebut maka harus mengikuti suatu langkah-langkah, yakni mengenai langkah-langkah menyusun teks puisi yang akan kita pelajari pada hari ini. Langkah yang pertama untuk menyusun atau menulis teks puisi
adalah menentukan tema, judul, dan juga amanat. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di minggu sebelumnya, bahwa tema merupakan suatu ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah teks, dan tema bisa disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Kemudian judul. Judul merupakan kepala teks atau gambaran secara umum tentang teks yang akan dibahas. Kemudian amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui sebuah teks. Langkah yang kedua dalam menyusun atau menulis puisi adalah membayangkan nada dan suasana. Jadi sebelum penulis itu menuliskan puisi atau menyusun puisi, terlebih dahulu membayangkan nada seperti apa yang akan digunakan dan suasana seperti apa yang digunakan dalam puisi. Misalkan nada yang digunakan adalah nada yang sangat tenang, kemudian juga sangat halus, lembut, beserta suasana-suasana yang mendukungnya seperti suasana hujan atau suasana siang hari yang sangat panas seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah memilih diksi yang tepat. Memilih diksi yang tepat atau memilih kata-kata yang tepat. Biasanya dalam sebuah puisi, diksinya itu lebih ke bahasa atau diksi yang sangat indah dan juga merupakan kata-kata kiasan. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan gaya bahasa dan irama yang mampu menghidupkan sebuah puisi. Gaya bahasa yang biasa digunakan adalah seperti metafora atau majas-majas lainnya seperti majas personifikasi dan lain sebagainya. Kemudian irama. Irama merupakan suatu irama yang biasanya digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Biasanya entah itu AA atau AB seperti itu. Hampir mirip seperti dengan pantun, tapi di sini puisi lebih bebas dan tidak terikat. Dan gaya bahasa serta irama ini mampu menghidupkan puisi. Jadi ketika nanti membaca puisi tersebut, maka bisa terlarut dalam isi puisi tersebut. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengembangkan puisi untuk menjadi lebih indah. Nah, setelah tadi menentukan tema, judul, amanat, kemudian juga membayangkan suasana beserta nadanya, memilih diksi yang tepat, menentukan gaya bahasa dan juga irama, nantinya kita bisa langsung untuk mengembangkan puisi itu agar lebih indah, seperti menghidupkannya lebih dalam dan juga menambahkan suasana-suasana yang mampu membangkitkan perasaan pembaca. Nah, langkah yang terakhir yaitu merevisi puisi. Jadi sebelum puisi itu difinalisasi atau diselesaikan, terlebih dahulu penulis atau kita dalam menyusunnya itu dicek lagi atau nanti bisa diedit, sehingga revisi ini bertujuan untuk memaksimalkan karya puisi atau teks puisi yang akan kita buat. Seperti itu anak-anak. Baik, itu tadi mengenai materi langkah-langkah menyusun atau menulis puisi. Jadi ada 6 langkah yang bisa kita ikuti untuk menyusun teks puisi dengan baik dan juga benar. Nah, sebelum memasuki kegiatan selanjutnya, di sini sudah ada 2 barcode yang harus kalian scan untuk mengingat kembali materi yang sudah Ibu sampaikan, terutama pada struktur teks puisi dan juga langkah-langkah menyusun teks puisi, karena keduanya itu sangat penting untuk menjadi pegangan kita ketika kita akan membuat atau menyusun teks puisi. Silakan untuk di-scan kemudian dikerjakan.
Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan beberapa soal yang Ibu berikan untuk mengingat materi-materi tentang menyusun atau menulis teks puisi. Nah, sekarang di sini Ibu mempunyai lembar kerja dari kalian masing-masing harus mengerjakan secara mandiri. Di sini sudah ada langkah pengerjaannya juga, akan ada barcode dan kalian harus men-scan-nya. Kemudian di dalamnya nanti sudah ada beberapa tema yang bisa kalian pilih tapi secara acak. Bagaimana? Adakah kesulitan? Baik. Mbak Mira, ada kesulitan? Waktu pengerjaan kalian sudah selesai. Nah, sekarang Ibu minta ada perwakilan dari kalian yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan, siapa yang ingin presentasi, langsung saja maju ke depan. Tema, lingkungan, judul indahnya tamanku, nada dan suasana, bunga, bermekaran, kupu-kupu. Baik anak-anak, itu tadi presentasi dari Mira, salah satu teman kelas kalian yang sudah menyajikan hasil pekerjaannya secara luar biasa. Beri tepuk tangan. Baik anak-anak, demikian materi mengenai menyusun teks puisi yang mana kalian sudah berlatih untuk menyusun kerangkanya. Dari materi-materi dan juga praktik yang Ibu berikan, apakah masih ada kesulitan? Baik, jadi hari ini apa saja yang sudah kita pelajari? Benar sekali, mengulas materi yang lalu mengenai struktur teks puisi, unsur pembangun teks puisi, dan hari ini kita belajar mengenai struktur teks puisi yang mana ada menentukan tema, kemudian membayangkan suasana, kemudian memilih diksi, dan juga lain sebagainya. Untuk pertemuan berikutnya, kalian silahkan hasil pekerjaan pada hari ini, yakni kerangka yang sudah kalian buat untuk dibawa, kemudian bisa kalian kembangkan menjadi puisi utuh bersama-sama di kelas ya. Jadi ini bukan tugas rumah, tapi Ibu berpesan silahkan kerangka yang sudah kalian buat tadi disimpan, kemudian minggu depan untuk dibawa kembali dan bisa menyusun atau mengembangkan puisi itu secara utuh. Begitu anak-anak. Baik, pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa. Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Terus belajar di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.